Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Kamis 16 Januari 2025 dengan Sari Berita. Dinas Pertanian Kabupaten ND gelar koordinasi Satgas Pangan. Pemda ND diminta segera atasi material longsor ruas Jalan Pu'u Kungu, Maukaro. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Dinas Pertanian Kabupaten ND menggelar koordinasi Satgas Pangan tingkat kabupaten pada 13 Januari 2025. Laporan Lady Badin. Dinas Pertanian Kabupaten ND menggelar koordinasi Satgas Pangan tingkat Kabupaten ND. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden terkait peningkatan produksi pangan di Indonesia, khususnya untuk tanaman padi dan jagung. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten ND Ibrahim Gadirdean menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan pemahaman mengenai program pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang mulai berlaku pada Januari 2025 dengan fokus pada penyerapan pupuk yang efisien untuk meningkatkan hasil pertanian. Kemarin tanggal 13 Januari itu kita telah lakukan rapat koordinasi tingkat kabupaten Satgas Pangan untuk mempercepat suasana pangan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi yang kami undang itu TNI, Polri, Badan Statistik Nasional, distributor pupuk, para menteri, kepala BPP, dan seluruh bidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian untuk kita satukan persepsi tentang suasana pangan ini. Jadi itu kemarin hadir lengkap, kita bicara satukan persepsi, satukan pemahaman tentang suasana pangan ini. Gadirdian juga menjelaskan untuk tahun 2025, target tanaman padi di Kabupaten ND adalah 6.647 hektar dengan dukungan dari TNI yang memiliki peran sebagai pendamping di desa-desa melalui Babinsa. Sementara itu untuk jagung, Polri diberi kewenangan untuk mengawal distribusinya dengan target penanaman di seluruh Indonesia mencapai 1,4 juta hektar di tahun ini. Jadi ini adalah program nasional Bapak Presiden dalam rangka semua ini bergerak, maka dikasih kewenangan berdasarkan MOU di tingkat nasional itu untuk tanaman padi. TNI khususnya AD itu ikut mendampingi karena dia punya Babinsa di desa-desa. Babinsa bersama PPL-nya, bersama kelompok tani, bersama Kapoktan untuk bergerak dalam rangka perluasan area dan peningkatan produksi. TNI diberikan kewenangan pendampingan bersama PPL, bersama Dinas Pertanian itu sebanyak 6.647 hektar. Jadi untuk swadaya pangan, mereka akan harus kawal 1 juta Indonesia. ND dapat tanggung jawab untuk tahun 2025 itu targetnya 1.704 hektar tanaman jagung. Koordinasi ini diharapkan untuk mempercepat pencapaian target produksi pangan, meningkatkan ketersediaan pangan lokal serta mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, menurut Gadir dengan adanya kesepahaman antara berbagai pihak terkait, diharapkan tantangan dalam sektor pertanian seperti distribusi pupuk dan kualitas benih dapat diatasi dengan baik. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten ND melalui Dinas PU diminta segera atasi material longsor di badan Jalan Pu'u Kungu Maukaro karena kondisi material longsor masih menutup badan jalan, sementara ruas jalan tersebut mobilitas kendaraan dan orang setiap hari sangat tinggi. Laporan Rovinus Wula. Bencana tanah longsor kembali terjadi di ruas Jalan Pu'u Kungu Maukaro. Pemerintah Kabupaten ND melalui dinas diminta segera atasi material longsor di beberapa titik yang menutup badan jalan tersebut. Kepala Desa Tendambepa Kanisius Dure saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 15 Januari 2025 mengatakan pasca hujan deras melanda wilayah Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda dan sekitar beberapa hari terakhir menyebabkan terjadi tanah longsor di beberapa titik seperti di Desa
Desa Tenda Bepa dan kondisi jalan nyaris putus sebagai akibat gerusan air karena ketiadaan saluran drainase yang mengalir melalui badan jalan. Ia menjelaskan kejadian tersebut ketika hujan pada hari Jumat 11 Januari 2025, maka terjadi longsoran dan pohon tumbang menutup badan jalan sehingga akses jalan menuju Kecamatan Maukaro terhambat. Air itu tidak mengalir melalui saluran, tetapi dia mengalir melalui badan jalan. Sehingga dari kondisi tersebut, ketika terjadi hujan di hari Jumat itu, longsoran dan pohon tumbang sehingga akses jalan menuju Maukaro sedikit terhambat. Kepala Desa Tenda Bepa mengatakan terkait tanah longsor pihaknya belum berkoordinasi dengan kecamatan, namun dirinya sudah komunikasikan dengan anggota DPRD Ende dari Dapil 2 Anselmus Kaise. Selaku Kepala Desa, ia berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende melalui dinas teknis secepat mungkin menangani sehingga akses jalan ke Maukaro dan keluar Ende kembali normal. Sementara itu, anggota DPRD Ende Anselmus Kaise ketika dikonfirmasi pada Rabu 15 Januari 2025 mengaku telah mendapat laporan langsung dari wilayah yakni Kepala Desa Tenda Bepa dan ia juga sudah teruskan laporan tersebut ke Dinas PU Kabupaten Ende. Ia menjelaskan PU Kungu Maukaro adalah ruas jalan strategis. Mobilitas kendaraan, barang, dan orang setiap hari sangat tinggi. Dirinya sudah koordinasi dengan Dinas PU dan meminta melalui Kabid Jalan untuk segera diperbaiki. Jadi pertama saya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat di wilayah, dari Kepala Desa Tenda Bepa, dan setelah saya mendapat laporan itu dengan foto-foto kejadian, memang agak berat itu kondisinya di sana. Jalan PU Kungu Maukaro ini jalan strategis. Mobilitas kendaraan dan barang dan orang itu setiap hari itu sangat tinggi itu. Saya sudah koordinasikan dengan dinas dan saya minta melalui Kabid Jalan untuk segera mungkin diperbaiki. Tidak hanya memperbaiki titik longsoran, tapi juga harus membangun saluran permanen di area badan jalan sepanjang itu. Karena kalau tanpa ada saluran, ada kemungkinan lagi beberapa titik nanti akan rusak. Dengan topografi wilayah di sana, curah hujan juga tinggi. Sayang itu dana kita pembangunan jalan kemarin yang hotmix itu puluhan miliar. Ya, kalau setiap ada musim hujan harus ada gerusan-gerusan itu sebagai akibat dari air, kita selesaikan masalahnya itu. Ya, jadi harus diarahkan dengan baik. Pemerintah harus pikir serius supaya kejadian ini juga bisa tanggulangi. Ansel mengatakan tidak hanya memperbaiki titik longsor atau mengangkut material longsor, tetapi harus membangun saluran permanen di sepanjang ruas jalan itu. Tanpa ada saluran, ada kemungkinan beberapa titik akan rusak. Ansel menambahkan, dengan topografi wilayah dan curah hujan tinggi, sangat sayang dana pembangunan jalan yang sudah hotmix puluhan miliar. Ketika hujan, ada gerusan-gerusan air sebagai akibat. Sebaiknya harus diselesaikan masalah air dan harus diarahkan dengan baik, dan pemerintah harus pikirkan secara serius supaya kejadian ini dapat ditanggulangi dan diperbaiki. RRI Ende Rofinus Fula melaporkan. Pada tahun 2024, kantor Pos Ende dipercaya untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat di 3 kabupaten, yakni Ende, Ngada, dan Ngenagekeo. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Kepala Kantor Pos Ende Kamarudin Suman, Rabu 15 Januari 2025 mengatakan bantuan yang diberikan mencakup sembako program Keluarga Harapan PKH, serta PKH yang bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu. Proses distribusi bantuan pun berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Dijelaskan, Kantor Pos Ende memegang peran penting sebagai penyalur bantuan di wilayah tersebut dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini sampai kepada KPM sesuai dengan data yang ada. Jadi data itu kita terima melalui Kemensos. Kemensos kasih data ke pos, terus pos bagi ke seluruh Indonesia. Data itu kita terima, kita cetak nama-nama penerimanya, terus kita buat jadwal, kita infokan ke kecamatan untuk diteruskan ke desa sama ke kelurahan. Ia melanjutkan, salah satu jenis bantuan yang paling signifikan adalah bantuan beras dari Bulog Cabang Ende yang disalurkan sebanyak 10 kg per kepala keluarga. Bantuan beras ini sudah berhasil dibagikan ke masyarakat pada bulan Desember
Desember 2024 dan kini seluruh proses penyalurannya telah selesai. Kalau untuk bantuan beras yang 10 kg itu sampai dengan Desember juga kemarin. Jadi itu juga sudah selesai didistribusi ke masyarakat. Ditambahkan, selain bantuan beras, sembako dan bantuan PKH lainnya turut disalurkan dalam bentuk paket yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup warga yang kurang mampu dan memberikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus menjalin kerjasama dengan berbagai mitra dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, Venantius Minggu mengatakan, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Nagekeo, pemerintah selalu bergaining dengan berbagai pihak yang dikenal dengan kemitraan. Setiap mitra yang dijalin memiliki kapabilitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Isu penting pendidikan di Nagekeo yang paling disoroti menurut Kadis Venan Minggu adalah isu yang berkenaan dengan konten yang isinya literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, serta isu yang berkaitan dengan kapasitas dan mutu guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak atau mitra, lebih khususnya dalam peningkatan kapasitas guru dan konten pembelajaran. Nah, dalam kaitan dengan isu konten pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru, pemerintah Nagekeo begitu terbuka dengan sebuah mitra sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Begitu banyak mitra yang mensupport untuk menjawab persoalan-persoalan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Untuk diketahui, dalam pelayanan pendidikan, Dinas PDK Nagekeo meraih kemajuan yang pesat. Menurut Ombudsman, tahun 2024, Dinas PDK Nagekeo meraih skor SPM pendidikan tertinggi di NTT dengan skor 75,89% atau tuntas pratama. Capaian tersebut didukung oleh 4 indikator prioritas yaitu literasi, numerasi, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Pemkab Nagekeo memberikan apresiasi atas dukungan, perhatian, serta kepedulian dari berbagai mitra dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya yang telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Nagekeo. Dukungan kerjasama dengan berbagai mitra telah banyak membawa perubahan signifikan di Kabupaten Nagekeo yang lebih baik. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Terbatasnya titik penyaluran minyak tanah menimbulkan keresahan warga di Kecamatan Nangapenda. Laporan Nikolaus Makumeli. Masyarakat desa yang berada di wilayah Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, keluhkan terbatasnya agen penyaluran minyak tanah di beberapa desa. Hal tersebut memaksa warga mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan minyak tanah subsidi yang titik penyalurannya berada di pusat kecamatan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ende, Anselmus Kaise, kepada RRI beberapa waktu lalu membenarkan hal tersebut dan secara kelembagaan dirinya menegaskan akan merespon keluhan masyarakat dengan memanggil dinas terkait agar menjelaskan terkait persoalan tersebut. Masalah minyak tanah ya, kebutuhan minyak tanah ini menjadi kebutuhan yang penting, kebutuhan dasar bagi seluruh warga, terutama para pelaku usaha yang sejauh ini masih banyak pengeluhan sebagai akibat dari masih banyak wilayah yang dari sisi jangkauan pelayanan baik agen kepada mereka, sehingga kita mendorong supaya pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa melakukan mapping lagi penyebaran minyak tanah atau titik-titik penyebaran minyak tanah melalui agen sehingga tidak ada satu wilayah yang loss. Memang di Nangapenda terutama di kalau menyikapi keluhan di masyarakat di Tenderea, memang kondisinya demikian. Menurutnya, apabila konsentrasi penyaluran minyak tanah semuanya terpusat di kecamatan, maka hal tersebut menyebabkan masyarakat yang berada di pedesaan akan kesulitan mendapatkan minyak tanah subsidi tersebut. Ditambahkan Ansel bahwa keluhan-keluhan tersebut juga disampaikan masyarakat saat dirinya melakukan reses. Terkait hal tersebut, dirinya telah melakukan koordinasi bersama instansi terkait, namun menurutnya hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Secara kelembagaan DPRD dalam hal ini
sebagai pimpinan di Komisi 1 merespon keluhan masyarakat seperti ini. Kita akan panggil dinas-dinas terkait, juga para agen melalui dinas untuk bisa menjelaskan ini. Ya, saya pikir ini bukan hanya terjadi di Tenderea ya, karena kalau konsentrasi penyebaran itu semuanya di pusat kecamatan, maka hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat di wilayah pedesaan yang tidak mendapatkan. Kita tahu Penda ini punya 32 desa ya, 29 desa, 1 kelurahan dan 3 desa persiapan. Di sana itu kalau atas pengetahuan saya berdasarkan hasil aspirasi atau ketika saya melakukan jaring aspirasi di wilayah, itu kurang lebih ada 3 titik pendistribusiannya tanah ya. Itu yang semuanya terpusat di kantor camat, kecuali 1 di wilayah Raja Wawo itu melalui BUMDes. Nah, untuk yang di Tenderea kita mendorong supaya di jalur Pukungu Maukaro ya, di situ kurang lebih ada 9 desa. Ya, itu akses ke pusat kecamatan juga lumayan jauh itu. Sehingga simpel saja kita dorong supaya di titik itu ya, di wilayah Tanarea itu yang mengakomodir 9 desa itu harus ada agen minyak tanah lagi, sehingga kebutuhan harian mereka, warga masyarakat ini bisa terpenuhi. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar dinas terkait untuk segera menindaklanjuti hasil diskusi dan responsif dengan kebutuhan masyarakat. Dijelaskan, wilayah Kecamatan Nangapanda yang terdiri dari 32 desa dengan 1 kelurahan dan 3 desa persiapan tersebut, berdasarkan hasil jaring aspirasi, diketahui bahwa untuk wilayah Kecamatan Nangapanda kurang lebih terdapat 3 titik penyaluran minyak tanah, di mana 2 titik di pusat kecamatan dan 1 titik di wilayah Raja Wawo yang dikelola oleh BUMDes setempat. RRI Ende, Nikolaus Makmeli melaporkan. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda dan selamat mengikuti acara selanjutnya.